Sebagai seorang yang baru memulai bisnis, biasanya kamu dihadapkan dengan beragam pilihan jenis bisnis, seperti menjadi reseller atau dropshipper. Banyak orang yang bingung ketika dihadapkan dengan pilihan ini, karena memang dua jenis bisnis ini walaupun seperti sama, namun ternyata berbeda loh. Dan di video kali ini, saya akan memberitahu kalian perbedaan dari reseller dan juga dropshipper dan manakah yang lebih banyak menguntungkan. Tapi seperti biasa, sebelum saya memulai pembahasan ini, jangan lupa buat kalian yang belum klik tombol subscribe, lakukan itu sekarang. Keduanya sama-sama merupakan cara penjualan yang memerlukan supplier untuk mendistribusikan barang. Tapi, cara dan sistem menjual barangnya ke konsumen berbeda loh. Lantas apa sebenarnya perbedaan dari reseller dan juga dropshipper? Dan manakah yang lebih menguntungkan? Mari cari tahu melalui ulasan berikut ini. Cara kerja reseller dan dropshipper. Sebelum mencari tahu mana yang lebih menguntungkan, kita kupas dahulu sebenarnya bagaimana cara kerja dari dua hal ini. Dengan menjadi reseller, kamu biasanya harus membeli sejumlah barang dulu kepada supplier sebelum bertransaksi dengan pelanggan. Nah, berbicara tentang supplier, seorang reseller biasanya bekerja sama dengan supplier lalu diberikan potongan harga tertentu ketika membeli produk mereka. Nantinya, ketika reseller menjual produknya kepada konsumen, reseller bisa mengambil keuntungan atau margin penjualan dari selisih harga tersebut. Sebagai reseller, kamu akan bebas menentukan berapa harga produk yang dijual. Lalu, bagaimana dengan dropship? Dropship adalah jenis bisnis di mana kamu akan menjadi pihak ketiga. Biasanya kamu bekerja sama dengan supplier atau pemilik toko untuk menjual produk mereka ke konsumen. Berbeda dengan reseller, kamu tidak harus membeli barang terlebih dahulu sebelum menjualnya ke konsumen. Kamu hanya menawarkan produk ke konsumen lebih dahulu, jika nantinya mendapatkan pesanan baru diteruskan ke supplier. Nantinya supplier yang akan mengirimkan barang tersebut ke konsumen. Dengan kata lain, kamu hanya menjadi seorang perantara. 2. Perbedaan reseller dan dropship dari segi modal. Berbicara tentang modal, reseller dan dropship juga memiliki perbedaan signifikan. Jika ditanya, mana yang lebih mengeluarkan banyak modal? Jawabannya adalah reseller. Alasannya, karena dengan menjadi reseller, kamu harus mengeluarkan modal untuk membeli barangnya terlebih dahulu. Biasanya, kamu akan diminta untuk membeli barang nominal 1 lusin baru bisa mendapatkan potongan harga reseller. Nah, jika melakukan dropship, kamu akan mengeluarkan modal yang lebih minim. Alasannya, karena kamu hanya harus mempromosikan atau menawarkan produk ke konsumen saja. Paling kamu hanya memerlukan modal pulsa, paket data ponsel, dan bisa melakukan pekerjaan ini. Yang ketiga, resiko yang bisa terjadi. Memilih reseller dan dropship bukan tanpa resiko. Apapun yang kamu pilih tentu ada sejumlah risiko dan konsekuensi yang bisa kamu alami ke depannya. Lalu apa saja resikonya? Pertama, walaupun menjadi dropshipper terlihat mudah dilakukan, tapi ada juga resikonya. Salah satunya tidak tersedianya barang di supplier. Bisa saja setelah kamu menawarkan barang dan penjual sudah mengajukan pesanan, tapi ternyata barang di supplier tidak tersedia. Kalau sudah begini, tentu mau tidak mau kamu harus membatalkan atau menolak pesanan tersebut. Selanjutnya, jika menjadi reseller, risiko yang bisa kamu dapatkan adalah adanya produk yang tidak laku dijual. Tentu saja, hal tersebut membuat kamu mengalami kerugian. Karena tentu mau tidak mau, kamu harus menjual rugi daripada tak laku sama sekali. 4. Apa kelebihan dan kekurangan dari keduanya? Setelah mengetahui 3 hal yang telah dijelaskan, mari kita kumpulkan sebenarnya apa kelebihan dan kekurangan dari reseller dan juga dropship. Kelebihan dan kekurangan reseller. Kelebihan, yang pertama, bisa lebih mengetahui dan mengontrol jumlah stok karena reseller menyimpan stok sendiri. Yang kedua,
memiliki lebih banyak informasi akan produk yang dijual sehingga dapat menjelaskan secara jelas perihal kondisi barang terhadap konsumen. Yang ketiga, bisa menjual secara face to face atau offline. Dan yang terakhir, mendapatkan margin penjualan yang lebih besar karena mendapatkan potongan harga beli dari supplier. Kekurangan. Yang pertama, membutuhkan modal agak besar karena harus membeli barang atau menyetok produk dari supplier. Yang kedua, reseller harus mengemas dan melakukan pengiriman barang sendiri, tidak seperti dropshipper. Dan yang terakhir, harus menanggung kerugian jika barang yang dijual tidak laku. Kelebihan dan kekurangan dropshipper. Kelebihan. Yang pertama, modal yang diperlukan sangat minim, bahkan bisa tanpa modal hanya menggunakan ponsel dan akses internet. Yang kedua, tidak perlu repot mengemas dan mengirimkan barang karena semua akan dilakukan oleh supplier. Yang ketiga, tidak memiliki resiko kerugian jika produk tidak laku dijual. Selanjutnya, kekurangan. Yang pertama, margin penjualan atau keuntungan lebih kecil dibandingkan dengan reseller. Yang kedua, tidak mengetahui stok atau kondisi barang secara jelas, jadi harus menanyakan dahulu kepada supplier. Dan yang terakhir, banyak kejadian dropshipper yang kehabisan barang atau out of stock. Jadi dalam merespon konsumen agak lambat karena harus bertanya kepada supplier terlebih dahulu. Selanjutnya yang kelima, mana yang lebih menguntungkan? Setelah beberapa poin telah dijelaskan, kita mengetahui bahwa singkatnya reseller dan dropshipper sama-sama menguntungkan. Tapi di balik masing-masing keuntungan tersebut, keduanya juga memiliki risiko yang harus ditanggung ke depannya. Setelah beberapa poin di atas, kita mengetahui bahwa singkatnya reseller dan dropshipper sama-sama menguntungkan. Tapi di balik masing-masing keuntungan tersebut, keduanya juga memiliki resiko yang harus ditanggung ke depannya. Lalu, jika ditanya lebih untung yang mana, tentu saja menjadi reseller akan jauh lebih menguntungkan. Alasannya, karena kamu bisa mendapatkan produk dengan harga yang lebih murah dan menjualnya kembali dengan harga sesuai keinginan. Margin penjualan yang kamu dapatkan bisa besar, tergantung dari berapa kamu menaikkan harga ketika dijual kepada konsumen. Tapi, untung besar tentu diikuti dengan resiko lebih besar. Menjadi reseller, kamu harus siap dengan resiko kerugian karena tidak lakunya produk. Tentu kerugian seperti itu tidak akan terjadi jika kamu menjadi dropshipper. Mengapa? Karena kamu tak memerlukan menyetok barang jika menjadi dropshipper. Sekian dulu video kali ini. Di video berikutnya saya akan menceritakan lebih banyak lagi tentang topik bagaimana menjadi seorang entrepreneurship muda menarik lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Bagi kalian yang mempunyai pertanyaan, kalian bisa langsung mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar di bawah ini. Saya Febista Tessa, sampai jumpa.